Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Juga ibu-ibu yang ikut menemani anak-anaknya untuk mendengarkan sirah lewat channel YouTube ini. Alhamdulillah, Bu Sita, Bu Desita, Grosmoti Sita siap untuk menemani kalian ya, walaupun Haifa Gazayafa juga belum bisa ikut. Arkan juga insya Allah di kesempatan mendatang mereka bisa ikut bergabung kembali. Anak-anak yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, kita masih melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW, kisah perjuangannya, kisah pengorbanannya, menyebarkan Islam sebagai agama yang insya Allah adalah agama yang terakhir, dan kemudian agama yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna ajaran Islam ya. Allah telah menyempurnakan ajaran Islam dan meridhoi Islam sebagai agama kita. Alhamdulillah. Nah, masih lanjut perjuangan Rasulullah SAW yang sangat-sangat berat di awal perjuangan beliau menyampaikan risalah. Setelah ya, sebelumnya kita sudah mendengarkan, sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah menyeru kaum kerabatnya, keluarganya dari Bukit Sofa yang tanggapannya sangat dingin ya, sangat kemudian bahkan cenderung hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami semua, seperti itu. Nah, ternyata masih terus berlanjut ya. Kali ini yang terus mengejek-ejek, menghina ya, dan kalau istilah sekarang mungkin bullying gitu ya, membuli Rasulullah SAW adalah Abu Jahal. Dia adalah salah seorang tokoh Quraisy yang berpengaruh ya, kaya raya, kemudian juga berkedudukan sehingga banyak pengikutnya, dan dia terus menghina Rasulullah, mengejek-ngejek ya, mengejek Rasulullah dan juga mengejek ajaran yang dibawanya. Ini semua masih ada di bukunya Mbah Kung ya, Mbah Kung Uyut Sukanto SA ya. Nah, kemudian Abu Jahal ketika menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah ya, Rasulullah SAW berdiam diri, tidak menjawab, meneruskan ibadahnya ketika beliau sedang sholat di depan Ka'bah. Jadi beliau tidak menghiraukan hinaan, ejekan, cacian ya, baik terhadap diri beliau maupun terhadap agama yang beliau sedang sampaikan ya, sebarkan, seperti itu. Masya Allah. Tapi kemudian ada yang mendengar seperti itu, melihat, tidak tahan, dan dia segera mendatangi paman Nabi, paman Rasulullah, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, saat itu Hamzah belum masuk Islam. Beliau adalah adik ayahnya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah kan Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, paman Hamzah ini adalah adik dari Abdullah, sehingga usianya pun hanya terpaut sedikit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini orang yang dikenal sebagai orang yang gagah perkasa ya, kekar, luar biasa keberaniannya, sehingga orang-orang kafir Quraisy sangat menyegani beliau. Nah, ketika mengatakan, apakah kamu rela anak saudaramu atau keponakanmu ya itu dihina dan disakiti oleh Abu Jahal? Tanpa pikir panjang, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib ini segera mendatangi Ka'bah, dan beliau melihat bagaimana Rasulullah masih sedang dihina, dicaci, dan beliau berdiam diri terus. Abu Jahal dan orang-orang di dekatnya, teman-temannya masih terus menghina Rasul. Maka tanpa pikir panjang, dia memukulkan busur panahnya ke wajah Abu Jahal sampai berdarah-darah. Dan kemudian teman-teman yang lain mencoba membantu, tapi mereka takut, sehingga kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, aku akan menyuruh keponakanku, anak saudaraku, untuk menyampaikan ajarannya secara terang-terangan ya. Kemudian tidak boleh ada seorang pun yang menyakitinya, dan bahwa apa yang diajarkan olehnya adalah kebenaran, dan aku pun meyakini dia adalah utusan Allah. Nah, orang-orang yang ada di sekitar itu kemudian mengatakan, berarti engkau sudah ikut memeluk Islam, sudah ikut memeluk agamanya.
Maka Hamzah tanpa pikir panjang, tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan hal itu. Ya, kemudian siapa yang berani menghalangi beliau, silakan hadapi aku. Tapi semuanya takut. Ya, jadi masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini benar-benar luar biasa. Efeknya, akibatnya terhadap perkembangan dakwah Islam. Maka beliau pun segera mendatangi ponakannya ya Rasulullah SAW dan kemudian bersyahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa tidak ada bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa aku tidak akan memperoleh apa-apa, artinya keuntungan dunia akhirat, kalau aku tetap di agama nenek moyangku. Maka aku menyatakan aku memeluk agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wah, gempar saat itu. Hamzah masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Gempar sekali semua. Karena memang beliau tokoh terkemuka Quraisy juga. Sehingga masuk Islamnya beliau itu sangat berdampak pada dakwah Rasulullah SAW. Nah, karena mereka tidak berani untuk menghadapi Hamzah bin Abdul Muthalib untuk terus mengganggu, menyakiti Rasulullah, maka mereka mengganti taktiknya, merubah taktiknya. Sekarang mereka dengan cara baik-baik, persuasif, cara membujuk paman yang lain, paman yang satu lagi, paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ya, ayah Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian mendatangi dan membujuk, mengatakan anak saudaramu itu membuat suami istri berpisah, membuat perpecahan dalam keluarga karena yang satu mengikuti ajarannya, yang satu tetap dengan ajaran nenek moyang. Dan seperti itu, tolonglah engkau hentikan, seperti itu. Tapi kemudian Abu Thalib merenung, tidak ada hal buruk yang disampaikan oleh keponakannya tersebut. Semua adalah hal-hal kebaikan. Sehingga beliau membiarkan, berdiam diri karena beliau sangat mencintai keponakannya ini, Muhammad bin Abdullah. Sehingga beliau berdiam diri. Setelah sekian lama melihat Abu Thalib berdiam diri, maka mereka semakin menjadi-jadi untuk menyakiti Rasulullah. Nah, kembali mendatangi Abu Thalib dan kemudian Abu Thalib akhirnya mencoba membujuk. Beliau kemudian bertemu dengan keponakannya Rasulullah Muhammad SAW, lalu mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau tidak ingin berpikir ulang ya untuk kembali kepada agama nenek moyang kita dan meninggalkan ajaran agama yang kau bawa? Karena ya nampak ini kemudian muncul perpecahan dan engkau kembali kemudian dimusuhi, dijauhi, ya, diisolir. Tidak ada orang yang mau mendekat kepadamu, semua memusuhi. Seperti itu, pokoknya beliau membujuk Rasulullah dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Karena beliau memang sangat mencintai Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah dengan mata berkaca-kaca, wahai pamanku. Jadi beliau juga sangat-sangat mencintai dan selalu mendoakan pamannya ini agar mendapatkan hidayah. Tapi Allah belum berkenan memberikan hidayah. Namun demikian paman Abu Thalib ini selalu melindungi Rasulullah, ya. Wahai pamanku, wahai ammi, ya, paman dalam bahasa Arab. Aku tidak akan mungkin menghentikan dakwahku ini walaupun seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan apa yang sedang aku perjuangkan ini. Tidak mungkin paman. Beliau meneteskan air mata dan paman Abu Thalib pun meneteskan air mata. Teruskan keponakanku, teruskan apa yang menjadi keyakinanmu. Terus lanjutkan perjuanganmu, aku akan melindungi. Jadi paman Abu Thalib malah kemudian berkomitmen, bertekad akan melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Tidak peduli apapun ya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah paman Abu Thalib terus melindungi, maka mereka mulai menyakiti para pengikut Rasulullah ya. Kemudian anak-anak kecil disuruh untuk
menghina, mengejek-ngejek, mengolok-olok Rasulullah di sepanjang perjalanan. Orang-orang dewasa memilih menjauh. Nah, cara ketiga dilakukan. Sekarang mereka memfitnah dan mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap Rasulullah. Bahwa dia adalah seorang pendusta, dia adalah tukang sihir, dia adalah dukun. Caranya adalah para jamaah yang datang untuk beribadah dengan cara bukan Islam ya, cara jahiliyah, mereka beribadah religinya. Pada saat itu mereka ke Ka'bah itu dihadang gitu di jalan-jalan menuju Ka'bah ya, di jalan-jalan menuju kota. Maka kalian nanti hati-hati ya kalau bertemu seorang laki-laki bernama Muhammad lalu dia menyampaikan ajarannya, ketahuilah dia itu seorang pendusta, dia itu adalah tukang sihir, bahwa dia hanya menyampaikan kebohongan-kebohongan. Kalian jangan sampai terpengaruh. Jadi setiap jamaah yang akan menunaikan peribadatan di Ka'bah itu sudah sejak awal dihadang untuk menyampaikan tadi segala fitnah tentang Rasulullah. Terus seperti itu. Jadi mereka tidak berani menghadapi paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, gagal membujuk paman Abu Thalib ya bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan kemudian mereka mengerahkan anak-anak untuk mengganggu Rasulullah SAW, dan orang-orang dewasa tidak ada yang berani untuk menemui Rasulullah karena mereka takut kepada Abu Jahal yang terus memerangi Rasulullah, dan juga takut kepada paman Nabi ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ini paman kandung Rasulullah sendiri ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, tapi nama panggilannya Abu Lahab. Ini orang yang juga memerangi keponakannya, memerangi dakwah Rasulullah. Jadi paman Hamzah Abdul Muthalib masuk Islam, paman Abbas Abdul Muthalib waktu itu belum masuk Islam, paman Abu Thalib belum masuk Islam ya. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib juga belum masuk Islam, kelak akan masuk Islam. Abu Thalib sampai wafatnya tidak masuk Islam, dan ada paman yang sampai akhir hayatnya terus memerangi dan memusuhi Rasulullah, Abu Lahab, sehingga semua orang takut kepada keduanya. Tapi Masya Allah, dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah semakin bertambah keberaniannya. Apalagi paman Abu Thalib tetap melindunginya, maka dakwah terus berjalan, perjuangan Rasulullah SAW terus berlanjut. Sampai di sini dulu anak-anak. Paman Hamzah Abdul Muthalib masuk Islam dan paman Abu Thalib tetap melindungi dakwah Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.